Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan belajar, perkenalkan, nama Ulun Aulia Inayati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran kimia dengan materi larutan penyangga dan perannya dalam tubuh kita, khususnya di dalam darah. Untuk lebih jelas, kita simak dulu video singkat berikut ini. Hai kawan belajar, tahukah pian bahwa pH darah manusia harus bisa dipertahankan oleh tubuh dengan kisaran 7,4? Lalu bagaimana jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersifat asam seperti tape atau makanan dan minuman yang bersifat basa seperti sayur-sayuran? Apakah pH darah akan berubah? Tentu tidak. Saat itu, tubuh akan berusaha untuk mempertahankan pH darah agar tetap konstan. Nah, di dalam tubuh kita terdapat larutan penyangga yang berfungsi untuk mempertahankan pH darah. Apa ya larutan penyangga itu dan bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh kita? Larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan konjugatnya. Larutan penyangga ada dua. Yang pertama, larutan penyangga asam adalah larutan yang terdiri dari asam lemah dengan konjugatnya. Larutan penyangga yang kedua adalah larutan penyangga basa yang terdiri dari basa lemah dengan konjugatnya. Di dalam darah kita terdapat larutan penyangga asam, di mana asam lemahnya adalah bikarbonat atau H2CO3 dan konjugatnya adalah bikarbonat atau HCO3-. Sekarang, bagaimana cara kerjanya dalam mempertahankan pH darah kita? Jika kalian mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, maka kation H+ dari makanan yang bersifat asam tersebut akan bereaksi dengan konjugat HCO3-. Mengapa yang bereaksi adalah HCO3-? Karena yang mengalami reaksi haruslah berlawanan sifat. Jika H+ adalah asam, maka yang bereaksi adalah konjugatnya, yaitu HCO3-. Demikian halnya jika kalian mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat basa, maka anion OH- dari makanan atau minuman basa tersebut akan bereaksi dengan asam H2CO3. Perbandingan karbonat dan bikarbonat di dalam darah kita adalah 20:1. Karbonat mendapatkan porsi yang lebih banyak karena adanya CO2 yang terlarut di dalam darah berdasarkan reaksi berikut. H2CO3 yang dihasilkan bersifat asam sehingga menyebabkan pH darah turun menjadi asam. Keasaman pH darah juga akan semakin turun jika metabolisme tubuh meningkat, seperti saat kita berlari dan ketakutan. Ketika metabolisme meningkat, keasaman tubuh meningkat. Artinya, ion H+ meningkat dan masuk ke dalam darah, bereaksi dengan HCO3- atau bikarbonat, membentuk lebih banyak karbonat atau H2CO3. Tetapi jangan khawatir kawan belajar, untuk menstabilkan pH darah kembali normal, H2CO3 yang terbentuk tadi akan terurai kembali menjadi CO2 dan H2O. CO2 akan banyak dikeluarkan oleh tubuh, sehingga pernapasan kita saat berlari atau ketakutan akan lebih cepat. Bisakah kalian membayangkan jika tidak ada larutan penyangga di dalam darah kita? Saat ion H+ meningkat yang menyebabkan pH darah menjadi sangat asam dan berakibat fatal pada tubuh kita.
Sebagai contoh, asidosis adalah penyakit kelebihan asam pada tubuh penderita gangguan ginjal. Nah, oleh sebab itu, pH darah dalam tubuh akan selalu dijaga konstan sekitar 7 sampai 7,8. Sekarang kalian tahu kan pentingnya larutan penyangga dalam darah kita? Baiklah kawan belajar, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Pertama, larutan penyangga asam adalah larutan yang terdiri dari asam lemah atau basa lemah dengan konjugatnya. Kedua, larutan penyangga ada dua. Pertama, larutan penyangga asam, dan yang kedua, larutan penyangga basa. Peran larutan penyangga dalam tubuh kita adalah menjaga pH darah kita agar tetap konstan. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran tadi bisa bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa selalu akses portal Kawan Belajar dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.